Siap Teresa. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Kenapa? Merdeka ya, masih 17 Agustus ya. Kemarin ikut lomba? Enggak. Kenapa tuh? Siapa yang ditulis? Siapa? Apa lagi? Oh, banget. Oke, mungkin nanti di tahun depan bisa ikut lagi ya. Mungkin ada. Oh, magang ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini sebelumnya di sini siapa yang belum masuk? Dia sakit. Udah sakit. Baru muncul Teman-teman sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Jadi untuk materi mengenai sugar zone atau adonan pie. Nah, untuk hari ini kita belajar mengenai pelatihannya, bahan-bahan yang digunakan itu apa aja, karakteristiknya. Selanjutnya juga nanti cara membuatnya seperti apa, karena setelah ini nanti kalian akan mempraktekkan mengenai adonan pie ini. Nanti kalian akan praktekkan buat dari nol. Setelah itu nanti diberi topping, dihias. Setelah itu kalian akan jual seperti biasa begitu. Jadi untuk materi hari ini mengenai sugar dough. Sebelumnya ada yang tahu sugar dough itu apa? Atau adonan pie? Ada yang tahu atau ada yang pernah coba makan pie? Pie apa biasanya? Pie susu. Terus selain pie susu ada apa lagi biasanya? Pie buah. Itu juga kurang lebih sama ya sama pie susu, cuman diberi topping buah ya di atasnya. Selanjutnya apa lagi? Ada yang pernah ketemu dengan pie yang rasanya asin? Belum ya? Nanti mungkin akan pelajari itu juga tentang pie-nya ini. Mungkin untuk kita akan mempelajari ini. Nanti kita akan mempelajari mengenai pengertian adonan pie itu sendiri. Selanjutnya bahan dan alat yang digunakan dalam mengolah adonan pie. Metode pembuatan adonan pie itu ada beberapa macam, dan selanjutnya kegagalan dalam membuat pie. Itu juga sangat harus diperhatikan. Ini yang pertama bisa dilihat ya di sana, itu adalah contoh tart atau sama seperti pie, cuman biasanya disebut dengan tartlet atau tart. Itu berbagai macam, dan untuk pengertiannya itu sendiri adonan sugar dough ini bisa dibacakan, boleh? Kamu bacakan. Pengertian jenis adonan kulit yang berfungsi sebagai alas atau pembungkus untuk bahan pengisi lainnya yang pada akhirnya akan memiliki sebuah yang Oke, terima kasih. Jadi adonan sugar dough atau adonan pie itu biasanya disebut dengan adonan kulit. Kenapa namanya di adonan kulit? Karena adonan pie itu sendiri kan luarnya itu kulitnya, setelah itu ada isinya, makanya disebut dengan adonan kulit. Biasanya juga adonan kulit ini bisa digunakan dengan berbagai macam produk lainnya. Nah, selanjutnya untuk bahan yang digunakan untuk membuat adonan pie. Sebelumnya ada yang pernah buat pie di rumahnya? Belum pernah ya? Kamu sudah pernah? Belum. Ada yang sudah pernah? Oh, kamu. Ada yang tahu bahannya apa aja? Bisa disebutkan. Ya, mentega, telur, sama biasanya tambah gula, ya benar gula. Kita cek ya. Nah, ini ada tepung terigu, lemak atau mentega yang biasa digunakan. Selanjutnya ada gula. Biasanya gula ini yang digunakan, kamu waktu itu menggunakan gula apa? Oh gitu, jadinya lebih halus ya. Jadi biasanya dalam membuat adonan pie itu
kalian harus menggunakan gula halus karena gula pasir itu butirannya besar. Nah itu susah larut dalam adonan, jadi lebih baik menggunakan gula halus atau gula pasir kalian blender terlebih. Nah selanjutnya ini ada telur. Biasanya telur ini yang digunakan hanya kuning telurnya saja, tidak menggunakan putih telurnya. Kenapa? Karena dalam membuat adonan pie itu kan hasilnya itu yang kalian tahu gimana adonan pie kering, terus teksturnya gimana yang kalian tahu? Crunchy, terus susah susah dibentuk, terus apa lagi? Pernah makan? Pernah. Gimana rasanya? Ada lumernya atau lembut? Gimana teksturnya? Apa? Renyah, ya renyah juga. Kan biasanya kalau kalian makan adonan pie yang bagus itu di dalam mulut itu jadi lumer, jadi kayak makan nastar gitu kurang lebih, ya seperti itu. Itu kegunaan dari fungsi telur sendiri. Selanjutnya garam ini biasanya hanya menambah, bisa pakai bisa tidak, karena untuk penyeimbang rasa dari rasa manisnya itu. Nah selanjutnya, dari tepung terigu sendiri fungsinya, ada yang tahu fungsi dari tepung terigu?
fungsi secara umumnya itu ada sebagai pembentuk kerangka dari adonan tersebut. Jadi tepung terigu adalah bahan yang paling penting dalam membuat semua adonan yang akan kalian buat dalam bentuk kue itu. Nah selanjutnya, jadi menambahkan ya sebagai pembentuk kerangka adonan. Nah selanjutnya ini lemak, menambah rasa gurih. Beberapa lemak memang ada yang memberikan rasa yang gurih, tetapi kan lemak ada dua ya, ada yang salted dan unsalted. Nah biasanya kalau yang menambah gurih ini menggunakannya salted. Nah kalian juga bebas memilih, tapi biasanya dalam membuat kue itu agar tidak terlalu asin, biasanya menggunakan yang unsalted. Tetapi unsalted juga memberikan aroma dan rasa yang lebih beraroma lagi gitu dari menteganya itu. Selanjutnya mengenai gula, udah pada tahu pasti ya terkait gula itu memberi rasa manis. Dari semua bahan yang memberi rasa manis itu salah satunya ada gula. Fungsinya gula itu sendiri. Selanjutnya telur yang digunakan ini adalah kan kuning telur. Jadi kuning telur itu sendiri di sini dituliskan menambah nilai gizi dan memberikan warna kuning yang alami. Ya benar, menambah nilai gizi ini benar. Dan juga warna kuning ini yang dihasilkan dari kuning telurnya itu sendiri ya. Nah selanjutnya dari fungsi garam. Fungsi garamnya itu menambah rasa gurih. Ya benar, garam itu adalah memberikan rasa yang apa? Asin. Nah kalian kan menggunakan gula, jadi dari garam itu kalian bisa menyeimbangkan rasanya supaya tidak terlalu manis. Oke selanjutnya fungsi tepung terigu secara umum yaitu membentuk struktur atau kerangka adonan. Biasanya dalam membuat adonan pie ini kalian lebih baik menggunakan tepung terigu. Kan tepung terigu ada tiga jenis. Yang pertama itu ada tepung terigu apa? Yang tinggi, yang sedang, yang rendah. Nah dalam membuat adonan pie ini kalian lebih baik menggunakan tepung terigu protein sedang ataupun rendah. Kenapa? Karena kedua tepung ini tidak mengandung gluten yang lebih tinggi. Karena biasanya dalam membuat adonan yang rapuh itu kayak cookies itu biasanya menggunakan tepung terigu jenis ini. Nah kalau tepung terigu jenis yang tinggi atau biasanya mengandung cakra itu biasanya dalam membuat roti, donat atau adonan yang liat gitu, yang diadon, tidak yang pecah gitu. Begitu. Selanjutnya fungsi lemak. Bentar ya. Nah, fungsi lemak itu yang pertama untuk mencegah pembentukan gluten yang berlebihan atau suatu kuning agent. Jadi dalam membuat adonan ini tidak boleh ada terbentuknya gluten karena gluten ini membuat adonan menjadi keras. Nah, selanjutnya yang kedua memberi rasa, aroma dan kelembutan pada kue. Benar kayak tadi rasanya rasa gurih dan memberi aroma yang khas dari lemak itu sendiri. Dan selanjutnya memberi kelembutan pada kue. Dengan adanya mentega ini kalian pasti menghasilkan kue yang lembut dan buyar saat dimakan gitu. Nah selanjutnya dalam menggunakan lemak ini biasanya menggunakan mentega, bisa juga menggunakan margarin. Tetapi pasti kalian nanti kalau misalnya membuat kue adonan pie ini, kalian bisa bandingkan hasil dari adonan menggunakan margarin dan mentega. Itu pasti lebih bagus menggunakan mentega karena lebih rapuh. Selanjutnya ini ada fungsi gula. Sama ya, tadi pemberi rasa manis. Selanjutnya yang kedua itu melunakkan adonan dan membuatnya lebih renyah. Yang ketiga memberi warna kemasan saat dipanggang. Kenapa? Kenapa memberi warna kemasan? Ya betul. Karena
Selanjutnya telur. Dalam membuat adonan pie ini telur yang digunakan adalah apa? Kuning telur. Ya, kuning telur, betul. Jadi fungsi secara umumnya kuning telur ini yang pertama sebagai bahan pengikat. Kenapa? Karena kuning telur itu mempunyai apa namanya? Mempunyai Cairan. ya bentuk-bentuk dalam cairan. Duduk aja. Ini bisa duduk sih. Nah, selanjutnya yang kedua itu membantu memberikan struktur pada adonan. Jadi dalam penggunaan telur ini dicampur dengan terigu pasti kan langsung mengepal gitu, langsung menyatu. Dan selanjutnya menambah nilai gizi. Ini secara umum ya, pasti setiap makanan yang menggunakan telur itu pasti menambahkan nilai gizi karena mengandung protein yang tinggi. Selanjutnya itu menambahkan rasa dari telur itu sendiri yang khas. Dan yang kelima menciptakan tekstur yang rapuh. Pasti kalian dalam membuat adonan pie ini menggunakan kuning telur itu menghasilkan tekstur yang lebih rapuh daripada kalian tidak menggunakan kuning telur. Nah, biasanya kalau telur ini kalian harus menggunakan kuning telurnya saja karena kuning telur itu membuat adonan nanti akan menjadi lebih keras dan tidak rapuh. Selanjutnya ini garam. Garam hanya opsional, bisa dipakai atau tidak. Fungsi garam itu sendiri yang pertama itu meningkatkan dan menyimbangkan rasa dari rasa yang manis menggunakan gula tadi. Selanjutnya yang kedua menstabilkan adonan. Nah, biasanya penggunaan garam ini menggunakan garam yang sedikit, tidak terlalu banyak karena hanya untuk penyeimbang aja. Oke, sekarang ke alat dan fungsi dalam pembuatan adonan pie. Ini yang pertama ada mixing bowl atau baskom. Nah ini ibu membuat di sini itu alat yang biasa digunakan di dunia industri ya. Jadi nanti kalau kalian praktek kemungkinan belum bisa menggunakan alat seperti ini gitu. Mungkin kalau ada alatnya bisa digunakan juga. Ini yang kedua ada namanya pastry wheel. Selanjutnya ada rolling pin. Ini ada pie doctor. Ini ada pastry blender. Ini ada brush pastry. Selanjutnya ada lattice cutter dan oven. Selanjutnya ini ada cetakan pie itu sendiri. Yang pertama ini mixing bowl. Pasti kalian udah tahu fungsi dari mixing bowl itu sendiri apa? Ada yang tahu? Ya, sebagai wadah untuk mengaduk adonan ya. Selanjutnya yang kedua ada pastry wheel. Ada yang pernah lihat ini? Apa biasanya untuk apa? Memotong adonan. Ya, memotong adonan. Selanjutnya ada rolling pin. Ada yang tahu fungsinya? Mengikat adonan. Ya, mengikat adonan. Selanjutnya ada pie doctor. Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat? Itu bentuknya kayak jarum tajam-tajam gitu. Apa fungsinya? Oh, untuk menusuk-nusuk itu ya adonannya ya, betul. Ya, betul. Dan selanjutnya ada pastry blender. Ada yang tahu ini bentuknya? Tahu nggak? Ya, ada lubang garis-garis itu biasanya untuk mengiris-iris adonan. Nah, alternatif kalau tidak menggunakan ini, kalian bisa menggunakan spatula plastik. Jadi sama seperti ini, cuma kalau pastry blender itu dia lebih cepat. Kalau spatula plastik kan tidak terlalu cepat. Jadi nanti kalian kalau bisa membuat adonan kayak ini menggunakan apa tadi? Spatula plastik aja, nggak apa-apa. Selanjutnya ada pastry brush atau kuas. Ini biasanya untuk apa? Kuas. Iya, memoles telur atau bahan lainnya. Selanjutnya ada lattice cutter. Ada yang tahu itu apa? Iya, benar, memotong. Ya, adonan. Biasanya lattice cutter ini alat yang digunakan untuk membuat pola di atas pie. Kalian pernah lihat nggak pie yang di atasnya itu tertutup adonan pie tetapi bolong-bolong? Oh, pernah. Nah, ya itu bisa
Jadi dalam membuat adonan pie ini sebenarnya ada dua teknik. Yang pertama itu ada metode blending atau creaming, yaitu yang pertama gula dan lemak ini dicampur dulu terlebih dahulu. Selanjutnya sudah tercampur rata, dimasukkan telur, tetapi kuning telurnya saja. Terus sudah masuk semuanya. Selanjutnya memasukkan bahan keringnya, tapi memasukinya sedikit demi sedikit. Kalian iris, maksud iris di sini itu menggunakan spatula. Kalian begini, nggak boleh terlalu diulenin, karena kalau adonan pie yang terlalu diaduk lama, karena kan kita kalau pakai tangan tuh diaduk lama itu nanti adonan menjadi lebih lembek, karena tangan kita kan suhunya panas. Kena mentega yang ada di adonan itu akan lama-lama makin meleleh dan itu menghasilkan adonan yang kurang bagus gitu. Jadi diusahakan dalam membuat adonan pie ini kalian bisa menggunakan bantuan alat atau spatula plastik itu. Nah selanjutnya setelah diiris-iris, iris ini adalah proses pengadukan atau pencampuran ya. Yang udah paham yang maksudnya diiris-iris itu? Iya begini, mengaduk adonannya diiris-iris gitu. Enggak yang kalian kayak membuat adonan lain diaduk. Nah ini diiris-iris gitu, nanti dia akan lama-lama makin menyatu. Setelah itu dicetak. Setelah dicetak, jangan lupa saat mencetak itu cetakannya itu diolesi margarin terlebih dahulu supaya tidak lengket dan memudahkan untuk dilepas dari cetakan. Selanjutnya dipanggang gitu. Nah setelah dipanggang biasanya adonan pie itu kan masih panas. Jadi sebisa mungkin kalian mengeluarkan dari cetakan itu kalau sudah tidak terlalu panas, karena kalau masih panas biasanya dia akan cepat rapuh atau langsung patah gitu, belum set. Nah ini kan pertama metode blending atau creaming. Kenapa namanya blending atau creaming? Jadi kenapa namanya ini? Karena kita pertama itu mencampurkan gula dan lemak terlebih dahulu. Itu kan seperti krim gitu ya dalam mencampurkan gula dan lemaknya. Itu perbedaannya secara jelas. Nah selanjutnya ini ada metode yang kedua atau metode sanding atau pasir. Biasanya itu cara membuatnya mencampurkan pertama itu tepung terigu dan lemak itu dicampurkan menjadi satu dengan cara yang diiris-iris juga sama tadi menggunakan spatula. Setelah itu dimasukkan telur dan gulanya dan nantinya akan menghasilkan adonan berpasir. Setelah itu sama tahapnya dicetak juga dan selanjutnya dipanggang. Nah ini tadi nama alatnya apa tadi? Pastry blender itu seperti itu. Jadi itu lebih cepat tercampurnya karena kalau spatula hanya satu saja. Nah hal yang harus diperhatikan dalam mengaduk adonan yang pertama, maksudnya keadaan ini itu adalah menteganya. Jadi menteganya tidak boleh terlalu leleh dalam mencampurkannya. Selanjutnya yang kedua tidak boleh lama diadon. Kenapa? Karena apabila terlalu lama diadon itu akan menghasilkan adonan yang keras nanti akhirnya saat setelah dipanggang. Selanjutnya diusahakan menggunakan alat. Biasanya alat yang digunakan itu ada spatula atau pastry blender. Nah dalam pengadukan adonan ini terdapat dua teknik. Yang pertama tadi teknik sanding atau blending dan creaming. Nah selanjutnya untuk tahap pencetakan. Tahap pencetakan adonan ini diusahakan sama ya. Diusahakan adonan tidak terlalu bersentuhan dengan tangan. Kenapa tadi? Karena tangannya ya suhunya panas dan akan membuat adonan menjadi lebih lembek. Selanjutnya bilas adonan dan potong sesuai besar cetakan. Jadi kalian dalam membuat adonan pie itu ada dua cara. Yang pertama kalian bagi dulu beberapa dengan ukuran yang sama. Setelah itu kalian bilas, terus kalian cetak di dalam cetakan adonan pie. Setelah itu dirapikan pinggir-pinggirnya. Biasanya pakai pisau itu lebih rapi. Nah selanjutnya itu ada yang caranya juga. Kalau kalian membuat kue pie yang besar itu dibilas semuanya. Setelah itu diletakkan di atas adonan cetakan pie yang sudah kalian olesi margarin gitu. Nanti ya habis itu dirapikan, dipipih-pipih
Setelah itu didinginkan. Nah, dalam memanggang adonan pie ini, kalau kalian mau memanggangnya itu hanya adonan pie-nya, tidak menggunakan filling, kalau bisa itu adonan ditusuk-tusuk. Ada yang tahu tujuan dari adonan pie yang ditusuk-tusuk itu? Bagian bawahnya itu ditusuk-tusuk. Ada yang tahu? Kenapa? Agar tidak dipegang. Ya itu benar. Dan secara umumnya juga itu kenapa? Iya, biar matang juga benar. Dan tetapi secara umum itu tujuan ditusuk-tusuknya supaya adonan itu tidak mengembang ke atas. Jadi dengan adanya ditusuk-tusuk itu udaranya kan akan keluar. Jadi dia tidak ke atas gitu adonannya saat diolah. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat adonan pie. Yang pertama, boleh dibacakan, Jun? Adonan harus jelas dan tidak pecah. Yang kedua, tidak terlalu tengik. Yang ketiga, tidak terlalu lama proses mengadukkan. Ya. Jadi yang pertama itu adonan mudah digilas dan tidak pecah. Selanjutnya tidak berbau tengik. Jadi untuk pie kedua ini tergantung dengan penggunaan bahan kalian. Apabila bahan kalian yang kalian gunakan itu tidak bagus, maka hasil adonan itu juga tidak bagus. Selanjutnya yang ketiga itu tidak terlalu lama proses mengadukan. Tadi ya sama ya, adonan pie ini tidak boleh terlalu lama diaduk. Nah, ini ada macam-macam produk yang menggunakan adonan sugar dough atau sugar pie. Ada yang tahu ini gambar apa? Pie. Berarti apa? Pie. Ini semuanya apa ya? Semuanya pie. Kalau ini ada yang tahu? Ya, berarti ini pie asin atau putih. Kita lihat ya nama-namanya. Jadi yang pertama itu namanya tartlet. Selanjutnya yang kedua itu namanya pie. Yang ketiga ini cheesecake. Iya, cheesecake. Jadi adonan sugar dough ini bisa digunakan untuk base cheesecake. Karena kan cheesecake adonannya itu tidak kokoh. Jadi dia menggunakan adonan sugar dough di bagian bawahnya ini. Setelah itu dituang adonan cheesecake. Itu biasanya digunakan dalam membuat base cake atau layer cake adonan sugar dough ini. Selanjutnya ada kue kering. Kue kering juga bisa, bahan dasarnya sama kurang lebih, dan ini ada quiche. Quiche itu sama seperti pie tapi memiliki rasa yang gurih. Ada yang tahu nggak ternyata tuh tartlet dan pie itu ada perbedaannya? Kalian pernah nyebut yang biasa di jajan pasar itu, tahu nggak pie yang atasnya buah? Itu kan kalian sebutnya biasanya pie ya. Sebenarnya kalau di luar negeri itu aslinya itu namanya tartlet. Kenapa namanya tartlet? Kita lihat ya perbedaan kue pie dan tartlet itu sendiri. Kenapa? Isiannya Motifnya sama. Pokoknya intinya ada sesuatunya gitu. Selanjutnya apa? Motifnya berbeda ya, kalau bisa dilihat dari sini. Selanjutnya yang mana yang nggak ditutup? Oh gitu, jadi perbedaan di penutupnya ya. Oke, kita lihat ya perbedaan satu dari pie dan tartlet itu sendiri. Jadi yang pertama pie itu sebenarnya ya, tapi ini kalian kayak udah beberapa orang sudah terbiasa menyebut pie dan tartlet itu sama. Jadi asal sebut saja bahwa itu bentuk pie masih disebutnya pie, ternyata itu berbeda. Jadi pie dan tartlet. Pie itu adalah adonan di atas dan bawah, atau biasa itu adonan pie itu tertutup atasnya. Ditutupnya ini tuh ditutup juga menggunakan adonan pie. Selanjutnya tekstur adonan lebih padat dan ukurannya lebih besar. Dan tartlet itu sendiri adonannya hanya di bawah saja, jadi tidak tertutup. Selanjutnya teksturnya lebih crumbly dan buttery. Dan yang terakhir ukurannya lebih kecil. Nah makanya itu
perbedaan dari pi dan Carlet itu adalah terlihat jelas bahwa pi itu adonannya itu di bawah dan ditutupnya, sedangkan Carlet itu tidak ada tutupnya. Sudah paham? Oke. Nah, terakhir, ini ada kesalahan dalam membuat adonan sugar dough. Yang pertama itu bahan hangat atau lemak meleleh. Jadi dalam membuat adonan pie ini lebih bagus menggunakan lemak yang masih dingin atau lebih padat, karena kalau cair itu nanti membuat adonannya itu menjadi keras saat di oven dan menyusut. Nah, selanjutnya overmix. Tadi sudah dibilang berkali-kali bahwa dalam membuat adonan pie ini tidak boleh terlalu lama diaduk. Dan selanjutnya, gula terlalu kasar dan tidak larut. Maka dari itu kalian dalam membuat adonan pie ini menggunakan gula halus. Selanjutnya penyusutan. Jadi penyusutan ini terjadi karena adanya terbentuknya gluten saat pemadukan. Nah, kalian kalau makin lama diaduk akan terbentuk gluten. Dan selanjutnya terlalu banyak cairan dan oven juga terlalu panas. Dan terakhir adonan keadaan beku sebelum dibakar. Selanjutnya adonannya awet setelah di oven. Lemak yang dipakai itu kurang. Penggunaan tepung terigu itu protein tinggi. Tadi penggunaan tepung apa? Protein apa dalam membuat adonan? Ya, betul. Dan yang terakhir itu ada noda di dasar kerak, yaitu dalam pencampurannya itu tidak merata dan panasnya oven juga tidak merata, maka akan menghasilkan noda di dasar kerak itu sendiri. Begitu. Nah, ini untuk materi mengenai sugar dough. Jadi secara umum sugar dough itu adalah nama adonannya. Dan sedangkan kayak adonan pie, adonan cookies, adonan yang tadi base cake itu umumnya itu menggunakan sugar dough. Jadi itu adalah produk-produk yang menggunakan sugar dough. Nah, kalau adonan pie itu namanya adonan pie itu nama lainnya adalah sugar dough, tetapi produknya itu dihasilkan dari sugar dough itu adalah pie. Nah, ya. Sampai sini sudah paham semua mengenai materi sugar dough? Sudah belum? Ada yang mau ditanya dulu? Ada yang pertanyaan mengenai materi ini? Ya udah pakai mixer. Pakai mixer bisa, tetapi tidak boleh terlalu lama. Mungkin kalau pakai mixer itu kamu buatnya dalam skala besar. Biasanya kalau di hotel nanti kalian kalau lagi PKL pasti nanti ada membuat pie atau tartlet itu kalau dalam membuat skalanya besar dalam penggunaan bahan yang banyak itu menggunakan bisa. Ada lagi yang mau bertanya mengenai materi ini atau sudah paham semuanya? Kayaknya pada ngantuk ya? Iya ngantuk ya? Oke, karena ngantuk kita kuis aja ya biar nggak ngantuk. Iya bisa. Nah kuisnya kalau bisa kayak kemarin kita pakai siapa yang bisa menjadi nilai tinggi? Bentar ya. Biar keluar Sekarang soalnya ada 15 soal. Jadi soal 1 sampai 10 itu adalah pilihan ganda dan soal ke 5 terakhir itu nanti benar atau salah. Jadi kalian bisa pilih benar atau salah.
always go blue. Ada 14 orang ya. Udah baca belum? Itu bro. Ngapain? Ayo 3 orang lagi siapa yang Emang belum? kamu pas kibra? Kenapa kalau pas kibra Iya, udah lagi. panjang? Udah. Satu lagi siapa nih yang belum? Siapa? Belum ya? Bentar ya, sabar ya. Satu enam delapan empat tiga. AF quiz. Oke, udah semua ya? Udah masuk semua? Sudah? Sudah? Oke, mulai ya. Teliti ya, bacanya teliti, jangan sampai ada yang salah lagi. Oke, apa nama lain dari adonan kulit pie? Ada sourdough, souffle, dan sourdough. Apa ya? Apa jawabannya? Ya, betul. Ada sugar dong. Sampai berapa? Kenapa? Iya betul. Dia menggunakan biang yang dibuat sendiri ya dari sendiri. Biasanya dibuat ya. Ya betul. Sourdough itu seperti itu dia tidak menggunakan ragi, tetapi dia gunakan starter itu dibuat dalam jangka waktu yang lebih lama. Oke lanjut ya, guys ya. Yang pertama ada Julia, Daya, Felis, Queen, dan Alice. Lanjut ya. Yang kedua
Lanjut. Kalau tenang. Apakah yang terjadi jika adonan kulit pie diulangi terlalu lama? Sama ya soalnya. Lihat tuh. Kayak Lihat. potong lu potong. Ya betul. Jawabannya adonan akan menjadi liat. Liat itu kayak terlalu lama diadon, jadi dia menjadi liat. Apa ya bahasanya liat? Iya liat. Kayak lilin gitu. Gitu. Nah itu dan hasilnya akan keras. Masih ngomongin video. Lanjut. Apa nama metode pembuatan adonan pie yang dimulai dengan gula dan lemak dicampurkan sampai rata? Dan masuk kata lo. Metode apa tadi? Ayo apa? Sudah jawab. Jawabannya adalah metode ini. Kalau saya itu tadi apa? Jadi itu tepung sama Telur sama lemak. Nah, kalau creaming itu adonan pie yang dia pertama step pertama itu gula dan lemak, setelah itu telur. Oke, lanjut ya. Soal ke-8. Berapa susu yang digunakan? Berapa tadi? Berapa? Jawabannya adalah 170. Oke, selanjutnya di bawah ini yang bukan hasil produk yang menggunakan adonan sugar dough. Apa tuh tadi? Tadi ada beberapa produk. Bye bye. Apa? Apa ini salah aku ambil dulu. Salah aku ambil dulu. Ya benar, hasilnya jawabannya ada brownies. Kalau tarlet pie dan layer cake atau base cake itu menggunakan sugar dough. Lanjutnya
Aku data langsung. Masih dibikin ya. Lo kasih Dayan. Fungsi dari kulit telur adalah menciptakan tekstur yang kaku. Benar atau salah? Benar atau salah? Ya, benar semuanya. Fungsi dari kulit telur itu adalah tekstur, membuat teksturnya menjadi kaku. Lanjut ya. Penggunaan tepung terigu protein tinggi dalam membuat adonan sugar dough. Benar atau salah? Adonan sugar dough itu menggunakan tepung terigu tinggi. Benar atau salah? 4 kali. Benar atau salah? Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah salah. Apa tepung apa yang digunakan dalam membuat adonan sugar dough? Ya, manis dan manis rendah atau sedang, tapi lebih bagus pakai yang rendah. Nih, jawab soal terakhir. Lebih baik menggunakan alat saat proses pencampuran daripada diaduk langsung menggunakan tangan. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar lah. Ya, nah, jawabannya adalah benar. Dalam membuat sugar dough itu lebih baik menggunakan alat daripada menggunakan tangan. Hamzah Cimahi. Jadi kepencet ya, satu orang kepencet ya sepertinya. Oke, kita lihat hasilnya. Siapa? Nilai yang 3 ini U. Siapa U? Febri. Teman-teman. Siapa yang pertama? Febri. Jadi yang pertama ada Dayat. Dayat siapa Dayat? Oke, yang kedua ada AF itu tadi ya. Yang kedua AF siapa? AF siapa kamu? Oke, yang ketiga U itu siapa? U siapa? Siapa U? Siapa U? Enggak dia ngaku. Kamu. Kamu ya? Oh, iya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Selamat ya. Bisa bisa dipelajari lagi mengenai materi sugar. Sudah? Bisa diletakkan lagi ya HP-nya, disimpan. Oke, selanjutnya Ibu harap kalian sudah memahami terkait materi sugar dough ini. Nanti akan dipraktekkan untuk membuat sugar dough atau pie yang akan kita buat nantinya. Nah, setelah ini nanti kalian ditugaskan untuk apa-apa? Oke, betul ya. Selanjutnya kalian akan mengerjakan joksis. Pada bawa buku semua? Joksis. Bawa kan? Oke, nanti setelah ini kalian membuat joksit terlebih dahulu. Setelah membuat joksit, nanti setelah istirahat kalian akan naik atas untuk praktek. Nanti nomor resepnya itu akan diberikan ya. Oh iya, nanti Oke, jadi tugas selanjutnya itu kalian membuat kelompok. Kelompoknya udah dibuat kan? Sudah. Selanjutnya kalian membuat job sheet yang berisikan seperti biasa, yaitu nama anggota, kelas, hari atau tanggal, nama produk, resep, daftar belanja, daftar alat, harga jual, tertib kerja, dan format penilaian. Nah, setelah ini ibu akan memberikan resepnya. Kalian kalau misalnya belum bisa selesai untuk hari ini, bisa dibuatkan PR untuk job sheet-nya ini. Setelah itu nanti di pertemuan selanjutnya kita akan praktek membuat adonan pie. Jadi ibu simpulkan untuk materi untuk hari ini